Alih-alih menutup situs pornografi secara keseluruhan, langkah yang lebih efektif adalah menerapkan pengaturan konten yang ketat, seperti pembatasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang terhormat, selamat datang di sesi debat kita hari ini. Saya akan menjadi moderator dalam sesi diskusi yang akan mempertemukan berbagai pandangan dan argumen mengenai topik yang relevan dan menarik ini. Tujuan kita dalam debat ini adalah untuk merangsang pemikiran kritis, memperluas wawasan, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Dan tugas saya adalah memastikan diskusi yang berlangsung berjalan dengan tertib, adil, dan bermanfaat. Saya mengajak kita semua untuk menghormati pendapat setiap peserta dan menjunjung tinggi etika dalam berdebat. Ingat, debat ini bukan untuk perpecahan, akan tetapi sebagai pembelajaran. Lakukan dengan baik dan mendebat tetap menggunakan metode corong. Hindari kata-kata bantalan seperti tapi, mungkin, seperti, mungkin saja, dalam kasus tertentu, hanya, atau hanya sedikit, dan lain-lain. Mari kita hadirkan argumen-argumen yang kuat, tetapi juga tetap menjaga sikap yang santun, menghormati perbedaan pendapat, dan berdialog dengan saling mendengarkan dengan teliti, dan menjaga suasana yang santun dan terbuka. Saya berharap debat ini akan menjadi wadah yang produktif untuk memperluas pemahaman kita tentang topik yang akan kita bahas. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai debat ini dengan semangat yang penuh dan saling menghargai. Baik, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada forum kali ini. Dalam kegiatan untuk debat untuk memenuhi tugas media literasi dengan mosi, situs porno harus ditutup. Debat hari ini terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dari kelompok 4 dan tim oposisi dari kelompok 1. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. 2, penyampaian pernyataan topik. Jadi, setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai dari tim pendukung, dilanjutkan dengan tim penyanggah. Yang ketiga, debat mengomentari argumentasi. Debat mengomentari argumentasi. Yang kelima, itu ada kesimpulan. Jadi setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalan untuk setiap tim adalah 1 menit. Waktu dimulai dari tim afirmasi. Silakan kepada tim afirmasi, dimulai dari sekarang. Empat. Ya, perkenalkan nama saya dari Ferdi, kelompok 4. Yang lain? Perkenalkan, saya Jejang Syukron Nawawi dari kelompok 4. Perkenalkan nama Sri Wahyuningsi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aziz dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ika Putri dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudis Erdena Al-Haq dari kelompok 4. Sudah semua? Perkenalkan, nama saya dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Fatihatus Salama dari kelompok 4. Dilanjutkan oleh tim oposisi, silakan memperkenalkan diri. Tim oposisi, waktu dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Indira Firliana dari kelompok 1, tim oposisi. Perkenalkan, saya Neng Azmi Nur Fadila dari kelompok 1.
Perkenalkan, saya Safina Aurelia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mario dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufang Pratama dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipan Lasmana dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, sudah semua? Debat bahasa Indonesia dengan mosi situs porno harus ditutup telah dimulai. Kami persilahkan untuk tim afirmasi dari kelompok 4 menyatakan pernyataan topik dalam waktu 5 menit. Pembicara 1 dari tim afirmasi kami persilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Menurut saya, kenapa situs porno ini tidak harus ditutup? Karena mungkin banyak suami istri yang harus belajar lagi sex education. Belum lagi soal pengamanan pun masih kurang dari baik karena masih bisa dijangkau oleh VPN, dan ada lagi orang-orang yang ingin mengekspresikan dirinya lagi melalui situs porno ini. Cukup dari saya. Baik, demikian tadi penyampaian topik dari tim afirmasi. Selanjutnya kami persilahkan pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan topik selama 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Situs pornografi tidak harus dihapuskan. Mari kita menjaga kebebasan individu dan memahami kehendak pasar. Dalam debat ini, tim kami akan menyajikan argumen yang kuat tentang mengapa situs pornografi ini tidak harus dihapuskan. Kami percaya bahwa dengan melarang situs-situs tersebut akan melanggar kebebasan individu dan mengabaikan kehendak pasar. Berikut adalah argumen-argumen kami. Yang pertama, kebebasan individu dan hak pribadi. Hak privasi dan kehidupan pribadi setiap individu dewasa itu bermacam-macam dan berbeda-beda kehidupan pribadinya. Dan mereka mampu membuat pilihan seksual mereka sendiri. Melarang situs pornografi ini akan mencampuri hak privasi dan kebebasan individu untuk mengeksplorasi seksualitas mereka dalam konteks yang aman dan legal. Selain itu ada kebebasan berbicara dan berekspresi. Internet adalah media yang kuat untuk berekspresi, dan melarang situs pornografi ini akan melibatkan campur tangan pada kebebasan berbicara dan berekspresi setiap individu. Selama situs-situs ini beroperasi secara legal dan tidak melanggar hukum, individu harus memiliki kebebasan untuk mengakses dan mengkonsumsinya. Selain itu ada kehendak pasar dan dampak ekonomi. Yang pertama ada permintaan yang tinggi. Permintaan terhadap konten pornografik ini telah ada sejak lama, dan larangan terhadap situs-situs ini tidak akan menghentikan permintaan tersebut. Sebaliknya, melarang situs pornografi ini hanya akan mengalihkan permintaan ke sumber-sumber ilegal atau tidak terkendali, yang dapat menyebabkan lebih banyak masalah sosial dan resiko keamanan. Selain itu ada dampak pada industri dan pekerja. Industri pornografi ini adalah industri yang melibatkan banyak sekali pekerja, termasuk aktris dan aktor, sutradara, dan kru produksi. Melarang situs-situs pornografi ini dapat berdampak negatif pada mata pencaharian mereka dan mengganggu ekonomi yang terkait dengan industri ini. Maka dari itu, kami menawarkan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif. Alih-alih melarang situs pornografi, penting untuk memberikan pendidikan seksual yang komprehensif pada setiap individu, baik itu dari kalangan muda ataupun kalangan tua. Pendidikan yang tepat akan membantu mereka memahami konten pornografi dengan cara yang sehat dan kritis, sehingga dapat menghindari dampak negatifnya. Selain itu juga ada tanggung jawab orang tua bagi kalangan-kalangan muda. Dengan menghapus situs pornografi ini tidak menjadi solusi untuk melindungi anak-anak dari konten dewasa. Maka dari itu, orang tua harus bertanggung jawab dalam mengawasi akses anak-anak terhadap internet dan memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia mereka.
Ke dalam debat ini kami telah menyajikan argumen yang kuat untuk mempertahankan keberadaan situs pornografi berdasarkan kebebasan individu dan pemahaman kehendak pasar. Namun kami juga mengaku pentingnya pengawasan dan pendidikan seksual yang tepat melalui pendekatan yang berimbang. Kita dapat menjaga kebebasan individu sambil meminimalkan dampak negatif konten pornografi. Jadi konten pornografi itu tidak harus dihapuskan menurut kelompok kami. Mungkin sekian argumentasi pertama dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian pernyataan topik dari setiap tim telah dipresentasikan masing-masing tim. Selanjutnya, setiap tim dipersilahkan mengomentari argumen tim lain selama 3 menit. Pernyataan topik dari tim afirmasi selama 3 menit dipersilahkan. Untuk kelompok 4, dipersilahkan mengomentari argumen dari tim oposisi. Oke, saya akan menanggapi. Saya menghargai pernyataan dari Indira. Dan kita lihat bahwa di sekitar kita, anak SMP, SMA, SD, atau kuliah mungkin banyak yang mengkonsumsi situs porno dengan bebas, dan itu bisa berdampak pada pendidikannya. Ada yang mungkin putus sekolah karena sudah mengenal hal tersebut dan berdampak negatif bagi masa depannya. Mungkin segitu saja dari saya. Baik, ada yang lain? Izin menanggapi sedikit ya. Boleh, silakan. Mengenai situs porno yang dihapus, sebetulnya ini mungkin bagi sebagian akan menjadi suatu hal yang meresahkan karena dilihat dari survei, kebanyakan yang mengonsumsi itu masih dalam jangkauan di bawah umur. Alhasil menimbulkan beberapa kejadian-kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kriminal. Dengan itu kita baik, izin menanggapi ya. Pemblokiran situs porno harus dilakukan karena nyatanya yang terjadi di lapangan, orang-orang pecandu pornografi itu rata-rata beresiko melakukan kejahatan seksual karena mereka cenderung mengakses jenis-jenis genre pornografi yang lebih ekstrim dan melakukan perilaku menyimpang untuk mendapatkan sensasi yang lebih kuat. Contoh kasus lain yang terjadi itu di Mojokerto ialah 3 anak SD yang memperkosa siswa TK yang diduga akibat konsumsi konten pornografi. Itu saja sih. Saya di sini dari tim oposisi mau menjawab pernyataan dari siapa ini namanya? Nenden Nursiti ya. Jadi itu kekerasan seksual tidak bisa disangkutkan dengan konten pornografi. Jadi kemungkinan kaitan ini sudah diteliti sejak beberapa dekade terakhir. Di tahun 1970 kan misalnya. Berkutsinski, profesor kriminologi di Universitas Copenhagen, mengamati angka kejahatan seksual di Denmark, Swedia, dan Jerman. Setelah legalisasi pornografi di penghujung tahun 1960-an dan awal 1970-an, dia mendapati tidak ada korelasi antara pornografi dengan lonjakan angka kejahatan seksual dan diskriminalisasinya. Bahkan ada beberapa jenis kekerasan seksual selama periode tersebut, termasuk pemerkosaan dan pelecehan anak, justru menurun angkanya. Jadi nggak ada korelasi itu antara kejahatan sama konten pornografi. Terima kasih. Mungkin ada yang menanggapi? Oke, saya akan sedikit menanggapi.
Namun di sini kita lihat ada beberapa dampak dalam mungkin kecanduan atau menonton porno, yaitu menyebabkan gangguan emosi. Tentunya dari segi psikis, pornografi dapat menyebabkan gangguan emosi. Adapun dampak psikis yang terjadi ketika kecanduan pornografi di antara lain perasaan kacau karena selalu mencari konten pornografi ataupun mudah marah dan tersinggung jika kegiatan mengakses pornografinya terganggu. Lalu yang kedua bisa menimbulkan kerusakan otak pada remaja. Dampak kecanduan pornografi lainnya ialah merusak otak. Saat melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi semakin sering melihat pornografi, maka dopamin akan terus keluar hingga membanjiri prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah salah satu bagian dari otak yang berperan sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Jika prefrontal cortex dibanjiri oleh dopamin, dampak yang muncul bisa seperti sulit membedakan baik dan buruk, sulit mengambil keputusan, kurang rasa percaya diri, daya imajinasi menurun, kesulitan merencanakan masa depan. Dan yang ketiga, masa depan dapat hancur. Remaja harus bisa memahami bahaya dari kecanduan pornografi karena bahaya laten dari kecanduan pornografi yang terakhir adalah hancurnya masa depan. Seorang yang kecanduan pornografi akan sulit menghentikan perilaku kecanduan hingga mengabaikan hal lain yang bermanfaat. Selain itu, ia akan kehilangan kebiasaan untuk hidup teratur dan tertib. Apalagi bahaya yang lebih mengancam jika kecanduan pornografi ialah risiko terjerat seks bebas. Tentu, seks bebas memiliki dampak yang sangat buruk, bahkan bisa merusak masa depan. Belum lagi jika hasrat seksual semakin tinggi, maka pengidap pornografi bisa melakukan hal-hal nekat, seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Sekian mungkin tanggap. Baik, selanjutnya selama 10 menit berikutnya diberikan hak bicara kepada seluruh peserta untuk kesempatan untuk interupsi yang diperebutkan oleh tiap tim debat. Oke, baik, ada yang mau interupsi? Interupsi, ingin menanggapi yang tadi ya. Dari sebentar. Hak bicara kami berikan kepada tim oposisi. Oke. Silahkan. Ya, mungkin argumentasi yang telah disampaikan Theodera itu sudah sangat baik ya. Saya ingin bertanya, apakah ada riset yang menyatakan yang dapat mendukung pernyataan yang tadi Theodera sampaikan? Saya dapat riset, penelitian itu tidak mampu menyimpulkan bahwa responden striatum yang lebih terdorong itu dapat meningkatkan, dapat merusak otak dari orang yang menonton pornografi. Selain itu juga tidak ada riset lain yang menunjukkan bahwa ya menonton pornografi itu dapat merusak otak. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dari apa yang dapat mendukung pernyataan yang tadi Teh Dera sampaikan? Adakah riset-riset tertentu? Sangat berbahaya. Memang jika seseorang sudah kecanduan film porno, hal tersebut membahayakan kesehatannya. Atau bisa kecanduan, atau bisa mempraktekkan hal tersebut. Tak lama ada seorang anak kecil SD atau sekitaran kelas 5 atau viral karena melakukan hal tersebut dan membagikannya ke khalayak ramai. Itu mungkin penyebabnya dari menonton film porno yang mungkin anak tersebut memiliki akses untuk melihat video porno. Seperti itu mungkin. Interupsi, moderator, saya izin menanggapi
dari pernyataan kelompok 4. Pernyataan tentang anak-anak remaja di bawah umur mengenai konten dewasa itu sebetulnya bisa diatur dari pengaturan konten. Alih-alih menutup situs pornografi secara keseluruhan, langkah yang lebih efektif adalah menerapkan pengaturan konten yang ketat, seperti pembatasan usia dan filter keluarga. Ini memungkinkan individu untuk tetap memilih konten yang mereka inginkan, sambil melindungi anak-anak dan menjaga privasi serta kebebasan berbicara yang lebih luas, atau lebih tepatnya pengawasan dan memberikan efek jerak terhadap anak di bawah umur dengan memberikan konsumsi gadget yang tidak berlebihan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, ada lagi yang interupsi? Instruksi moderator. Baik, Saya hak bicara diberikan kepada tim oposisi. Silahkan, 1 menit. Oke, saya ingin menambahkan dari Lukman Nur Hakim. Pasalnya pada saat konten pornografi yang tidak hanya muncul di situs internet, tetapi juga ada masih di sekeliling masyarakat. Misalnya kayak gambar porno di kartun, film kartun, majalah porno hingga DVD porno bajakan. Terus berdasarkan Kepala Pusat Kominfo Bapak Gatot S. Dewa Broto menjelaskan bahwa situs porno akan mungkin makin banyak apabila diblokir. Menurut saya upaya untuk memblokir situs porno tersebut tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Terima kasih. Instruksi saya mau menanggapi. Baik, interupsi. Ya, mungkin Boleh. sekali. Menurut Lukman dan Mario, kita lihat bahwa di sini banyak sekali dari aplikasi-aplikasi, mungkin ada beberapa orang tua yang mengawasi dan beberapa orang tua juga yang tidak mengawasi, dan anak-anak itu bisa mengakses situs itu dengan memanipulasi data-data atau memasukkan data untuk bisa masuk ke web ke situs itu gitu kan. Ada batas umurnya, tapi mereka mungkin memanipulasinya dengan umurnya dituakan atau bagaimana untuk bisa melihat konten tersebut. Seperti itu mungkin. Baik, ada lagi? Interupsi, izin menanggapi. Silakan. Mungkin alih-alih kita memblokir situs pornografi, lebih baik jika kita memberikan edukasi saja kepada anak-anak dan serta orang tua yang memiliki wewenang gitu untuk membuka situs porno tersebut. Karena jika kita memblokir sepenuhnya situs porno tersebut, berdasarkan riset yang saya temukan, orang-orang tuh banyak banget memiliki permintaan terhadap situs-situs porno tersebut. Jadi kalau misalkan kita memblokir, otomatis permintaan tersebut akan membludak dan akan berimpak negatif juga bagi perekonomian orang-orang yang bekerja di bidang hal tersebut. Alih-alih memblokir sepenuhnya, bukankah lebih baik jika kita memberikan edukasi dan penekanan terhadap orang tua serta anak-anak yang dapat menjangkau situs-situs porno tersebut. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Izin instruksi. Silakan. Menurut saya sih kalau nggak di situs porno tersebut, ya itu dampaknya jadi sekali nonton candu, makanya banyak banget orang-orang khususnya di Indonesia tuh yang minta situs porno itu nggak ditutup karena
sekali nonton ya candu gitu, gak bisa dihalangin. Interupsi, apakah ada riset yang menyatakan bahwa seseorang yang menonton pornografi bisa menjadi kecanduan? Atau hanya opini pribadi? Mungkin itu. Interupsi, saya izin menanggapi. Silakan. Banyak sekali, mungkin benar kata Indira apa yang dipaparkannya, tapi dapat kita lihat dari berbagai daerah, mungkin sosialisasi atau boleh bantuannya kepada peserta yang lainnya. Untuk menghindari boleh, Sri. Kecanduan itu bisa juga di saat tubuh dan pikiran kita dengan parah menginginkan memerlukan sesuatu agar dapat bekerja dengan baik. Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terus-menerus dengan sebuah zat aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan koneksi negatif. Gitu sih. Interupsi, izin menanggapi. Silakan. Baik, saya menghargai pendapat saudara, dan mari kita lihat bukti lain bahwa ternyata beberapa hal yang selama ini selalu kita anggap negatif, ternyata memiliki sisi positif di baliknya. Dalam sebuah penelitian ekstensif yang dilakukan di Australia, mayoritas responden yang telah menikah menyatakan bahwa mereka percaya bahwa pornografi telah memberikan efek positif pada sebuah pernikahan. Ada lagi interupsi? Mohon interupsi. Silakan. Memang dari apapun ya pasti ada sisi positifnya. Namun kebanyakan dari situs porno ini negatif seperti yang dikatakan oleh ahli bedah otak dari Amerika Serikat, yaitu Dr. Donald Hilton JR, mengatakan mengelompokkan kecanduan pornografi sebagai penyakit karena mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi otak, atau istilah ekstrim yang merusak otak. Bagian otak yang paling dirusak adalah frontal cortex yang menurunkan kemampuan membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta mengambil keputusan dan sebagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls. Dari seorang ahli saraf dari Universitas California, yaitu Dr. Gary, mengatakan bahwa ketika adegan porno ditangkap oleh mata manusia, maka secara otomatis akan direspon dan diteruskan kepada lapisan struktur dalam otak. Setengah detik saja melihat konten porno dalam waktu 5-10 menit, akan ada satu protein yang terbentuk alami di dalam tubuh, yaitu delta pos B, yang memicu perubahan dalam otak secara perlahan. Sekian. Baik, ada lagi interupsi? Silakan kepada yang belum memberikan argumentasinya. Interupsi, izin menambahkan. Ya, silakan. Jadi situs porno ini juga bisa merubah struktur otak kita. Beberapa penelitian menggunakan teknik pemindaian otak seperti MRI telah menunjukkan bahwa konsumsi pornografi yang berlebihan
dapat menyebabkan perubahan dalam struktur otak. Misalnya, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal JAMA Psikiatri pada tahun 2014 menemukan adanya hubungan antara konsumsi pornografi yang tinggi dengan ukuran lebih kecil dari area yang terkait dengan kepuasan seksual pada otak. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ada lagi interupsi? Silakan. Ingin menanggapi. Boleh, silakan. Secara medis, pornografi juga bisa mendampakkan penyebaran penyakit seksual seperti HIV AIDS dan adanya kemungkinan penyimpanan seksual. Interupsi. Baik. Ya, silakan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tadi, bahwa menurut pendapat kelompok oposisi afirmasi, kan pornografi itu dapat merusak otak. Nah, apakah penghentian atau pemblokiran ini bisa 100% mengacu gitu, bisa 100% menghapus situs pornografi ini dan bisa mengendalikan dampak-dampaknya. Karena bisa kita ketahui ya, walaupun terjadi pemblokiran, itu seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok kami, tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Kita tidak bisa memblokir seperti itu saja hanya karena dampak-dampak negatif. Kita bisa mengendalikan hal-hal tersebut, dampak-dampak negatif tersebut dengan seperti yang tadi saya katakan, bahwa bisa dengan penekanan dan pelatihan terhadap orang tua serta pembatasan digitalisasi bagi anak. Alih-alih menghapus situs pornografi, kita bisa memproteksi gitu situs-situs tersebut dengan menambahkan, misalkan sebelum kita menjangkau itu kita harus memasukkan nick atau apa segala macam. Kita memproteksi saja, tidak harus menghapus dan melakukan pemblokiran. Karena bisa kita ketahui walaupun pornografi tersebut bisa merusak otak seperti yang tadi dijelaskan, tapi apakah kita tidak bisa membandingkan gitu impact-impact lain jika kita menghapus dan memblokir situs pornografi tersebut? Kita ketahui ya, di situs pornografi tersebut kan banyak sekali mata pencaharian orang-orang gitu di situs-situs tersebut, mulai dari kru-krunya, mulai dari distributornya, ataupun kayak pemain-pemain yang ada di sana, itu bisa mengganggu mata pencaharian mereka. Walaupun berdampak negatif untuk otak, tapi kita juga hal pemblokiran pornografi itu bisa berdampak negatif juga bagi perekonomian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan sampai sekarang pun belum ada solusi yang lain gitu untuk mencegah perekonomian mereka yang terhambat gitu apabila situs pornografi dihapus. Alih-alih dihapus, lebih baik kita melakukan proteksi terhadap situs tersebut serta kita lebih baik melakukan pelatihan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, silakan. Izin menambahkan dari pernyataan dari Indira, bahwasanya struktur dalam otak seseorang dapat bervariasi secara signifikan antara individu satu dengan yang lain. Perbedaan dalam struktur otak tidak selalu menunjukkan adanya masalah atau kecanduan. Selama ini, penelitian tentang kecanduan pornografi masih terbatas dan belum ada konsensus yang jelas tentang bagaimana perubahan struktur otak terkait kecanduan pornografi seharusnya ditafsirkan. Dan yang kedua, bisa terjadi dari pengaruh lingkungan sosial. Ada argumen bahwa perubahan dalam penggunaan pornografi dan kemungkinan perubahan struktur otak yang terkait mungkin lebih terkait dengan perubahan dalam pola perilaku dan lingkungan sosial individu. Misalnya faktor-faktor seperti stres, kecemasan, depresi, atau ketidakpuasan dalam kehidupan seksual
dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengonsumsi pornografi secara berlebihan. Terima kasih. Baik, ada lagi interupsi? Izin menanggapi. Silakan. Proteksi dan penekanan pada orang tua itu perlu, dan di sini tidak cukup dengan hal itu. Banyak sekali mungkin dari anak muda sekarang yang sangat pintar untuk mengakses hal-hal itu, mungkin dengan memblokir akses pornografi dari luar bisa mengurangi hal-hal yang negatif. Izin menambahkan juga, jadi gimana ya, orang tua kan nggak bisa ada selamanya gitu di samping anak tersebut. Jadi sekali anak memegang gadget tuh, kalau nggak sengaja membuka situs itu, nah itu kan porno kan bikin candu. Jadi pas nonton itu tuh bakal terus-menerus, makanya saya tuh sangat mendukung kalau situs porno tuh diblokir. Emang sih gak kayak gimana ya, gak 100% gitu menutup orang-orang untuk membuka tersebut, tapi bisa mengurangi dampak negatif dari orang-orang yang membuka situs tersebut. Instruksi izin menambahkan. Silahkan. Salah satu hal kuat yang mungkin untuk memblokir situs porno ini, anak kecil di bawah umur akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Itu negatif sekali bagi anak-anak, dan pendidikan orang tua bisa berpengaruh terhadap anak yang mungkin dibebaskan untuk memegang HP sejak dini dan tidak diawasi. Itu sangat-sangat negatif. Dan gimana generasi masa depan kita bisa berkualitas kalau generasi mudanya otaknya dirusak oleh konten-konten pornografi seperti itu. Baik, ada lagi interupsi? Interupsi, moderator. Saya ingin menjawab dari Dera. Menurut saya, pendidikan yang tepat untuk membantu mereka memahami konten pornografi dengan cara sehat dan kritis sehingga mendapat menghindari dampak negatif. Orang tua harus bertanggung jawab dalam mengawasi akses anak-anak terhadap internet dan memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia mereka. Terima kasih. Baik, ada lagi? Interupsi. Silahkan. Oke, ibarat 1 dibanding 1000, apakah semua orang yang mengakses situs porno itu semuanya anak-anak, semuanya remaja, semuanya orang-orang yang belum berkewenangan gitu untuk mengakses itu? Kan belum ada riset tertentu ya bahwa misalkan berapa persen anak yang mengakses situs tersebut atau berapa persen orang tua yang mengakses situs tersebut. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Neng Azmi, bahwa situs porno itu tidak hanya membawa mudarat atau membawa dampak negatif saja, tapi situs porno itu kan bisa membawa kayak sesuatu hal yang bisa kita jadikan edukasi gitu untuk kalangan-kalangan tertentu yang membutuhkannya mungkin. Tapi kalau misalkan situs porno tersebut menurut kalian harus diblokir, itu apakah itu bisa menjadi 100% gitu
anak-anaknya tidak bisa mengakses lagi, kan kita tahu ya web-web di dunia itu luas ya, tidak hanya di internet saja, tapi di luar-luar juga banyak web-web tertentu yang proteksinya itu lebih lagi dibanding situs-situs yang bisa kita jangkau, yang bisa diblokir oleh pemerintah. Jadi pemblokiran ini pun sama aja bohong gitu, tidak bakalan berdampak besar terhadap orang-orang yang sangat yang menginginkan menonton situs porno tersebut. Karena ya situs porno itu tidak hanya berdampak negatif, tapi juga banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan seksual edukasi. Alih-alih memblokir, mungkin kita bisa menerapkan pelatihan, balik lagi yang tadi, pelatihan sex education bagi orang-orang yang tidak berkewenangan untuk menonton hal tersebut. Mungkin itu. Instruksi izin menanggapi. Silahkan. Benar mungkin, kata Indira, tidak hanya anak kecil atau yang tidak berkewenangan, orang dewasa pun banyak yang mengakses. Tapi mungkin ini salah satu upaya untuk menghindari sikap-sikap yang tidak diinginkan dari generasi yang akan datang. Cukup? Iya, maaf, mau motong dulu. Ilma, ini sesi debatnya sampai berapa menit ya? Sebenarnya udah habis sih, tapi bisa ada lagi yang belum kebagian. Aku nungguin dari tadi. Ada lagi yang mau? Ini Interupsi. Ya, silakan. Mau sekali aja interupsi. Izin menanggapi dari Dera. Saya menghargai pendapat saudara Dera, namun kita lihat bukti lain bahwa operator di salah satu warnet menjelaskan hampir 70% konsumen mengakses situs porno di warnet tempat bekerja. Dan mengatakan juga bila mana situs porno tersebut ditutup, maka akan mengalami kerugian dalam perekonomian. Nah, maka larangan pemblokiran situs porno itu juga harus dilakukan secara serius dan jelas. Sebab ada beberapa software yang bisa membuka situs-situs porno yang lain. Dan hal tersebut mengganggu perekonomian, terutama operator di salah satu warnet. Baik, tadi Fatihatus mau interupsi? Atau sudah cukup semuanya? Interupsi sedikit lagi mungkin. Oke, boleh. Teh Dera, silakan. Najmi, mungkin iya perekonomian warnet itu tidak hanya mengakses situs-situs porno, juga bisa mengakses seperti game dan lain-lainnya, tidak untuk mengakses porno begitu. Interupsi menanggapi itu. Boleh, silahkan. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwasannya hampir 70%-nya banyak yang mengakses situs-situs porno. Seperti itu. Selanjutnya adalah penutup debat. Kepada pembicara 3 untuk menutup debat terhadap pernyataan topik dari masing-masing tim. Kami persilahkan dari tim afirmasi untuk memberikan ungkapan penutup selama 1 menit. Waktu dimulai 1 menit dari sekarang. Kesimpulan yang diharapkan dari debat ini ialah diharapkan diblokirnya situs porno ini dengan akses dipersulitnya bagi anak-anak atau remaja di bawah umur. Mungkin itu saja, atau ada yang bisa menambahkan? Jadi kesimpulannya berdasarkan kemajuan teknologi, zaman semakin canggih, makin hari makin ke sini,
banyak anak muda yang semakin mudah untuk mengakses dunia luar dari gadget. Oleh karena itu, dengan adanya pemblokiran situs porno mungkin akan sedikit mengurangi potensi-potensi yang akan terjadi pada generasi muda dalam hal perkembangan dan penjagaan moral generasi. Karena dilihat dari data tahun 2019 banyak sekali aduan mengenai kasus pornografi yang mana hampir 80% pelakunya merupakan remaja di bawah umur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kepada tim oposisi, kami persilahkan untuk menutup debat. Waktu dimulai dari sekarang. Iya, jadi dalam debat ini, tim kami telah mempresentasikan argumen yang kuat tentang mengapa situs pornografi tidak harus dihapuskan. Kami telah mengedepankan prinsip kebebasan individu, hak pribadi, dan pemahaman kehendak pasar sebagai dasar argumen kami. Kami percaya bahwa melarang situs-situs pornografi akan melanggar hak privasi dan kebebasan individu, sementara juga mengabaikan permintaan yang tinggi dari pasar. Selain itu, kami telah menyoroti dampak ekonomi yang akan terjadi akibat penghapusan situs-situs pornografi, termasuk kerugian bagi industri dan pekerja yang terkait. Kami juga menekankan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif sebagai langkah yang lebih efektif dalam menghadapi konten pornografi. Alih-alih mengandalkan larangan yang cenderung memunculkan masalah baru, kami tetap mengakui bahwa pornografi dapat memiliki dampak negatif pada individu, terutama jika digunakan dengan tidak sehat atau menjadi adiksi. Oleh karena itu, kami mendukung langkah-langkah seperti pengawasan orang tua, undang-undang perlindungan anak yang ketat, dan pendidikan seksual yang tepat agar dapat mengurangi resiko tersebut. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat dan seimbang, kami percaya bahwa situs pornografi tidak harus dihapuskan. Melarang situs-situs tersebut akan melibatkan campur tangan pada kebebasan individu dan mengabaikan kehendak pasar yang jelas. Namun, kami juga mengakui pentingnya pengawasan, pendidikan seksual, dan perlindungan anak yang tepat. Melalui pendekatan yang berimbang, kita dapat menjaga kebebasan individu sambil meminimalkan dampak negatif konten pornografi. Masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang komprehensif, melibatkan orang tua dalam pengawasan anak-anak, dan menerapkan hukum yang ketat untuk melindungi mereka yang rentan. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap risiko yang terkait dengan konten pornografi. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, debat dengan mosi situs porno harus ditutup telah selesai. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam debat ini dengan penuh semangat dan memberikan argumen-argumen yang bermakna. Diskusi kita hari ini telah menghadirkan berbagai pandangan dan ide yang sangat beragam. Saya mengapresiasi dedikasi dan komitmen semuanya dalam menjunjung tinggi etika berdebat dan saling menghormati perbedaan pendapat. Semoga debat pro dan kontra dengan topik situs porno harus ditutup ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang kita bahas. Terakhir, saya mengajak teman-teman semua untuk terus membuka pikiran, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan melanjutkan diskusi yang bermakna di luar forum ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.